Kemudian setelah sebelum pubertas itu tinggal 300.000 sampai 400.000. Pada saat itu masing-masing ovum dilapisi oleh selapis sel granulosa. Disebut folikelnya folikel primordial. Nah, pada masa anak-anak, sel granulosa itu berfungsi memberikan makan untuk sel telur itu. Dan juga mensekresikan OMI, oocyte maturation inhibitor, yang menahan ovum tetap dalam fase profase, jadi belum matang ya. Jadi dia berhenti. Nah, setelah pubertas karena pengaruh FSH dan LH, folikel berkembang menjadi folikel primer, folikel antral, folikel vesikuler, kemudian folikel matang atau graft. Di dalam folikel ada dua macam, yaitu sel TK dan sel granulosa. Ini tidak usah nih, yang terlalu dalam. Nah, ini sel primordial, ini sel TK, sel TK. Nah, ini adalah antrum, ya. Antrum ini berisi cairan antrum, di sini mengandung estrogen dan progesteron. Ini sel TK. Ini oocyte-nya. Ini adalah intinya. Ini sel granulosa. Jadi sel TK, sel granulosa, ini oocyte, inti. Nah, ketika sel oocyte ini keluar, sel telurnya lepas, ovulasi, sel TK dan sel granulosa yang tinggal berubah menjadi corpus luteum tadi. Jadi pada awal bulan terjadi pertumbuhan folikel ini, dari folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, folikel matang. Nah ini, jadi setiap bulan itu ada pertumbuhan folikel-folikel. Sel besar, folikel matur atau folikel graft. Kemudian pada pertengahan bulan karena adanya pelonjakan LH tadi, sel telurnya keluar, pecah, keluar. Kemudian sel TK dan sel granulosa berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum usianya hanya 12 hari, kemudian akan mati. Ya. Kemudian pertumbuhan sel telurnya, jadi ini sel telurnya juga akan tumbuh. Mulai dari primordial germ cell, diferensiasi menjadi oogonium. Oogonium kemudian di sini terjadi proses pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan primary oocyte. Di sini masih 2N, jadi kromosomnya masih 2N. Kemudian mengalami proses pembelahan meiosis. Meiosisnya sampai selesai menghasilkan oosit sekunder dan vascular body. Vascular body. Kemudian dimulailah meiosis yang kedua. Mulai meiosis kedua, tapi kemudian ovulasi, jadi berhenti di sini. Kemudian pada saat itu kalau di situ ada sel spermatozoa, terjadi fertilisasi. Nah, pada saat fertilisasi, meiosis kedua akan dilanjutkan lagi sampai matang, sehingga dikeluarkan second polar body. Nah, ini sudah terbentuk gamet ini. Jadi proses ovulasinya di sini. Nah,
tadi korpus luteum ya, sel-sel TK interna dan sel-sel granulosa berkembang setelah ovulasi berkembang menjadi korpus luteum, kemudian korpus luteum mengalami degenerasi menjadi korpus albikan. Nah, ternyata hanya tiap bulan itu hanya ada satu folikel yang mengalami pematangan penuh, ya. Walaupun pada awalnya terjadi pertumbuhan perkembangan beberapa folikel, tetapi yang berhasil mencapai folikel matang besar matang hanya satu folikel, sedangkan yang lain akan mengalami atresia, akan mengalami kerusakan. Nah, folikel yang matang akan mencapai diameter 1 sampai 1,5 cm. Ovulasi itu terjadi kapan? Siapa bisa? Lilin, mana Lilin? Lilin. Tidur. Melia. Halo? Halo? Izin menjawab, Pak. Halo, Pak. Siapa nih? Ovulasi, Pak. Iya, siapa nih? Namanya siapa nih? Lilin. Ovulasi itu terjadi ketika ovum sudah matang dan tidak ada yang membuahi. Dan Nah, ya, terjadi kapan? Kapan itu? ovulasi atau peluruan. Nah, ya kapan? Hari kapan? Hari keberapa hari? Izin menjawab, Pak. Siapa nih? Mariska, Pak. Nadista, ya apa? Ovulasi itu terjadi kurang lebih 12 hingga 14 hari sebelum masa haid berikutnya, Pak. Sebelum apa setelah? Sebelum masa haid berikutnya. Ya. Jadi menstruasi itu tadi kan pada pertengahan bulan, Pak ya, pada pertengahan bulan, siklus wanita. Tepatnya kapan? Biasanya adalah hari ke-14 sebelum menstruasi berikutnya. Jadi hari ke-14 sebelum menstruasi berikutnya. Jadi kalau seorang wanita itu siklusnya 28 hari, maka 14 hari sebelumnya berarti hari ke-14. Kalau siklusnya 30 hari, berarti hari ke-16 ovulasinya. Nah, 14 hari ke-14 sebelum menstruasi berikutnya, pada hari tepat sebelum ovulasi, pembelian meiosis pertama selesai dengan terbentuknya polar body pertama. Kemudian setelah ovulasi, pembelian meiosis kedua dimulai, tapi berhenti pada metafase, pada fase metafase. Dan selanjutnya akan dilanjutkan bila ada pembuahan oleh spermatozoa. Nah, oositnya bagaimana nasibnya sel telur tadi? Nasibnya hanya berumur 12 sampai 24 jam setelah ovulasi dia mati. Kalau pada jam-jam itu 1 hari 2 hari itu di situ ada spermatozoa, jadi tidak ada 2 hari ya, 1 hari ya, 12 sampai 24 jam. Kemudian cuma setengah hari sampai 1 hari. Kalau di situ ada spermatozoa, maka akan terjadi proses fertilisasi.
ovulasi, ya penting itu adanya LH set tadi, adanya lonjakan LH. LH diyakini sebagai hormon ovulasi. LH set merangsang reseptor progesteron dan juga pelepasan prostaglandin dan histamin. Sehingga akan menyebabkan vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler, terjadi ödem, kontraksi otot polos, dan merusaknya serabut-serabut kolagen, sehingga dinding folikel tersebut akan rusak, akan robek, sehingga terjadi pelepasan sel telur. Jadi penting adanya LH set tadi. Ini enggak usah. Ya, bagaimana cara pemeriksaan ovulasi? Bagaimana cara menentukan apakah seorang wanita itu ovulasi atau tidak? Yang pertama yaitu dengan mengukur suhu badan basal. Jadi suhu badan basal yaitu suhu badan pada saat bangun tidur pagi. Ya. Setelah malamnya istirahat penuh tidur, pagi hari diukur suhu badan basalnya dengan meletakkan termometer di bawah lidah. Selama 10 menit, kemudian dibaca. Itu adalah suhu badan basal. Nah, suhu badan basal adalah gambarannya seperti ini. Jadi setiap hari diukur, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan setiap hari. Nah, ternyata pada pertengahan siklus ada gambaran seperti ini, dia tiba-tiba naik suhu begitu. Kemudian terus naik terus. Nah, pada saat inilah terjadi ovulasi. Jadi setelah ovulasi, suhu badan basalnya hasilnya meningkat. Karena pengaruh progesteron tadi. Dengan mengukur suhu badan basal setiap hari, maka akan tampak gambaran apakah wanita tersebut ovulasi apa tidak. Yang kedua, pemeriksaan sitologi vagina. Jadi vaginanya dikerok, diperiksa di bawah mikroskop, maka akan tampak gambaran fase proliferasi dan fase sekresi. Kemudian mukosa lendir serviks. Ya. Mukosa lendir serviks diambil, kemudian dilihat elastisitasnya. Kalau dia itu elastis, begitu panjang, segitu belum putus, ya, jadi berarti dia masa subur. Tapi kalau dilihat elastisitasnya baru 2 cm itu sudah putus, berarti tidak masa subur. Kemudian juga diletakkan di bawah mikroskop, dilihat maka akan tampak adanya gambaran daun pakis. Kemudian biopsi endometrium, jadi endometriumnya bisa diambil, diperiksa di bawah mikroskop. Kemudian juga dengan USG atau pemeriksaan hormonal. Nah, kemudian organ kedua yaitu oviduct atau tuba fallopi, tuba uterina. Ini berfungsi untuk menggerakkan oosit menuju ke uterus dengan aktivitas silia dan juga kontraksi tuba. Setelah oosit keluar, sel granulosa dan sel TK yang tertinggal berubah menjadi sel lutein, dinamakan corpus luteum. Nah, corpus luteum ini menghasilkan terutama lebih banyak progesteron, ya, di samping estrogen juga. Juga mensekresikan hormon inhibin untuk menghambat sekresi gonadotropin di atasnya. Ini perhatikan bahwa bila tidak ada kehamilan, ya, bila tidak ada kehamilan, maka corpus luteum hanya berumur 12 hari. Setelah itu dia akan rusak. Kalau rusak berarti estrogen dan progesteronnya akan turun drastis, sehingga terjadi proses menstruasi. Kemudian karena estrogen progesteron turun, maka FSH dan LH akan disekresi kemudian pada siklus bulan berikutnya.
Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Assalamualaikum, Pak. Ya. Saya Gina Nurul Apriliani, izin bertanya, Pak. Ya. Sebagai seorang wanita, saya pribadi, bahkan teman saya, Pak, terkadang telat haid gitu, Pak. Itu kira-kira faktor dari organ atau hormon yang ada dalam tubuh penyebabnya itu karena apa ya, Pak? Terus teman saya itu hampir 5 bulan tidak haid, Pak. Itu apakah dibilang wajar, apa tidak ya, Pak? Itu bermasalah gitu apa gimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, wanita normal itu setiap bulan mengalami siklus bulanan, siklus menstruasi bulanan, normal ya. Tapi ada beberapa wanita yang mengalami gangguan siklus menstruasi tersebut. Nah, itu banyak sekali faktor yang perlu diteliti. Oleh karena itu, ini kan saya kasih kuliah ini supaya mahasiswa bisa menganalisis kira-kira di mana. Jadi, siklus bulanan wanita itu melibatkan hipotalamus, hipofisis, ovarium. Nah, kira-kira di mana? Nah, biasanya kebanyakan di sini. Jadi hipotalamus itu pusat semuanya, pusat sumber sumber hormon itu ada di sini. Jadi mungkin karena faktor stres, ya, bisa saja faktor stres akan mempengaruhi sekresi hormon di sini. Misalnya belajar terlalu berat, ya, sehingga timbul stres, atau utang yang terlalu banyak, masalah hidupnya terlalu banyak. Nah, ini akan mempengaruhi hipotalamus, sehingga sekresi hormon di sini tidak teratur atau mengalami kegagalan, sehingga dia akan mempengaruhi kelenjar-kelenjar di bawahnya. Itu kalau memang faktor penyebabnya dihilangkan, mungkin dia akan siklik kembali, jadi akan teratur kembali. Atau bisa juga ada faktor-faktor di bawahnya yang mengalami kerusakan. Ataukah mungkin terjadi kehamilan atau tidak, gimana? Jadi kalau tidak ada kehamilan, ya diperiksa kehamilan, hamil apa tidak, ya secara normal wanita itu mengalami periodisitas sekresi dari hipotalamus dan hipofisis. Nah, itu biasanya kalau tidak ada kelainan organ yang lain, maka kemungkinan ada di tingkat hipotalamus ini. Yang paling sering adalah faktor stres akan mempengaruhi periodisitas sekresi hormonal di hipotalamus. Atau olahragawan berat, ya, olahragawan berat, atau atlet berat, dia menghadapi SEA Games atau menghadapi Olimpiade, dia melakukan training center, latihan sangat berat, maka juga akan mempengaruhi hormon-hormon di sistem hormon wanita, terutama di hipotalamus. Bisa saja. Apalagi tadi pertanyaan kedua? Halo? Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Saya Rehanita, izin bertanya, apakah benar kalau haidnya awal itu nanti menopausnya juga awal, Pak? Haid menstruasinya awal, Iya, lebih awal, lebih dini setelahnya.
Nanti menopause-nya juga lebih dini gitu Pak umurnya Pak. Ya, Terima kasih Pak. itu mestinya terbalik itu ya. Terbalik. Justru kalau haidnya semakin awal, nanti menopause-nya semakin akhir. Karena dia itu haid semakin awal, mungkin sistem reproduksinya bekerja lebih bagus, sistem hormonnya kadarnya lebih tinggi kan. Sehingga kemungkinan terdatangnya menopause akan lebih akhir, lebih lambat, lebih tua lagi. Karena menstruasi lebih awal itu biasanya karena faktor-faktor gizinya bagus. Faktor gizi bagus akan memacu perkembangan sistem reproduksinya bagus. Nah, tentunya nanti menopause-nya biasanya juga lebih akhir, bukan lebih awal. Gitu. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Permisi Bapak, saya Susi Handayani, izin bertanya boleh? Ya, yang keras dikit. Oh, oke Pak. Jadi gini, apakah darah menstruasi yang seharusnya itu selesai di menstruasi bulan pertama itu dia tidak semuanya selesai pada menstruasi bulan pertama itu. Lalu Ulang, Dek. Darah menstruasi Pak itu bisa nggak sih dia itu nggak semuanya itu udah keluar di menstruasi bulan pertama, lalu dia keluar di menstruasi bulan kedua. Jadi berkelanjutan gitu loh Pak. Jadi apakah dia masih tersisa di situ atau memang menstruasi di bulan pertama itu ya memang darahnya sudah keluar semua terus akhirnya udah selesai menstruasinya gitu. Atau dia masih ada sisa terus keluar lagi di menstruasi bulan kedua dengan mungkin tandanya warnanya kok beda atau seperti apa begitu Pak. Ya, darah menstruasi tidak berkelanjutan nanti keluar di bulan berikutnya tidak ya. Jadi pada bulan itu ketika menstruasi sudah habis ya sudah habis, sudah bersih. Kemudian bulan berikutnya menstruasi lagi berarti berasal dari perdarahan akibat pertumbuhan. Itu kayu manis mah ada itunya. Kemarin kamera lihat. Halo? Jadi pada bulan itu kalau sudah selesai menstruasi ya memang sudah bersih. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan menstruasi bulan berikutnya. Menstruasi bulan berikutnya terjadi karena endometrium yang tumbuh berkembang pada masa bulan itu mengelupas lagi gitu. Ya, jadi tidak ada darah simpanan untuk dikeluarkan di bulan berikutnya, tidak ada. Dan perlu diketahui bahwa darah menstruasi itu adalah darah bersih ya. Tidak ada darah kotor ya. Jadi darah bersih. Kalau orang awam, orang kan menyebutkan itu darah kotor. Enggak, itu juga darah bersih. Ada lagi pertanyaan? Lalu gini Pak, biasanya itu kan hari pertama, hari kedua itu warnanya tuh masih gelap. Nah, itu terus baru hari berikutnya tuh udah terang. Nah, itu faktornya apa ya Pak ya? Ya itu tadi faktornya karena itu jaringan-jaringan yang keluar itu bercampur dengan darah dan paling banyak itu menggumpal-gumpal gitu. Jadi lapisan endometriumnya yang paling tebal itu mengelupas pada hari-hari pertama itu. Mengelupas brol begitu kan ya. Tentunya darah bercampur jaringan-jaringan sel-sel endometrium dan sebagainya. Kemudian setelah itu habis, ya kemudian tinggal darah-darahnya saja. Itu saja. Jadi faktor-faktor campuran yang ada di dalam darah tadi. Terima kasih Bapak. Halo Pak.
Ya. Saya Angelina mau bertanya. Saya kan pernah tahu itu Pak, atau haid, tapi keluarnya itu cuma sedikit, cuma 1 hari, terus cuma sedikit. Nah itu di ovarium kita itu emang lapisan endometriumnya sedikit, apa belum keluar semua ya Pak? Kalau kayak gitu. Itu kapan itu? Waktu awal dulu atau sampai sekarang masih begitu? Itu awal, tapi itu pas udah rutin, tapi pas pertengahan rutin kayak gitu. Yaitu kalau masih pada tahun-tahun pertama siklus menstruasi itu normal-normal saja. Misalnya pada usia-usia menarche itu menstruasinya mungkin juga belum teratur, belum pasti, ya normal saja. Jadi karena memang sistem hormon wanita pada tahun-tahun awal menstruasi itu belum berfungsi sempurna, itu aja. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan tentang hormon ovarium. Ya. Jadi di dalam ovarium itu terjadi pertumbuhan folikel-folikel tadi, di mana di dalam folikel ada cairan folikel, di dalamnya mengandung estrogen. Nah, estrogen pada wanita itu disekresikan oleh siapa? Oleh folikel di ovarium, terutama di sini penghasil utama. Kemudian di samping di ovarium, folikel ovarium di mana saja lagi? Di korteks adrenal menghasilkan juga estrogen. Kemudian pada saat kehamilan oleh plasenta. Apa aktivitas estrogen? Nanti dibaca sendiri ya, dicari di buku referensinya. Untuk pertumbuhan uterus dan organ kelamin luar wanita. Jadi pertumbuhan rambut pubis, pertumbuhan rambut ketiak, pertumbuhan kulitnya menjadi halus. Ya. Kemudian pertumbuhan tuba falopi, pertumbuhan kelenjar mame, kemudian untuk tulang, ya, untuk mineralisasi tulang. Sehingga mengapa pada ibu-ibu yang sudah menopause itu tulangnya mudah patah, terjadi osteoporosis. Karena estrogennya sudah turun banyak. Sehingga tulangnya mengalami osteoporosis, sehingga mengalami trauma sedikit, gampang sekali patah. Dan untuk metabolisme dan deposit lemak, kalau wanita itu mengumpul di daerah pinggul, dan terusnya. Nanti dibaca sendiri tentang aktivitas. Kemudian progesteron. Progesteron terhadap uterus, bagaimana? Terhadap endometrium, yaitu untuk memasuki fase sekresi, jadi untuk menghasilkan susu uterus. Untuk tuba falopi, untuk kelenjar mame, keseimbangan elektrolit. Nah, ini perlu diperhatikan ya, prolaktin ya, hormon prolaktin. Tolong diperhatikan. Prolaktin itu dihasilkan oleh hipofisis. Ya. Di samping hipofisis tadi menghasilkan hormon-hormon banyak dan juga FSH-LH, hipofisis itu juga menghasilkan prolaktin. Prolaktin itu fungsinya untuk apa? Untuk memproduksi ASI. Untuk memproduksi ASI. Nah, ternyata prolaktin ini mempunyai efek menghambat ovulasi. Menghambat ovulasi. Atau menghambat kerja FSH dan LH. Jadi ini berkebalikan. Nah, mekanismenya begini. Secara normal, hipotalamus itu mengeluarkan hormon namanya PIH, prolaktin inhibiting hormon. Jadi hormon yang menghambat prolaktin. Nah, prolaktin ini akan menekan sekresi, menekan produksi prolaktin di hipofisis anterior. Jadi namanya sama ya,
adenohipofisis atau hipofisis anterior atau pituitary anterior. Mengapa kok prolaktin harus ditekan? Karena prolaktin akan mengganggu fungsi FSH dan LH di ovarium. Nah, oleh karena itu mengapa pada ibu-ibu menyusui, pada ibu-ibu yang menyusui, itu masa suburnya datang lebih lambat daripada ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya. Ya karena ini, pada ibu-ibu yang menyusui, jadi sedotan bayi di puting ibu akan merangsang sekresi prolaktin. Prolaktin akan memproduksi ASI. ASI disedot bayi, bayi menyedot puting, puting akan merangsang sekresi prolaktin, begitu seterusnya. Nah, prolaktin ini akan mengganggu FSH dan LH, sehingga akan mengganggu pertumbuhan folikel-folikel di ovarium. Sehingga pada ibu yang menyusui, itu masa suburnya akan datang lebih lambat daripada ibu-ibu yang tidak menyusui. Ya. Nah, ternyata pada wanita yang amenore, wanita yang mengalami gangguan siklus menstruasi, AMA itu tidak mengalami menstruasi. 15-20% ternyata prolaktinnya tinggi, hiperprolaktinemia. Ya, biasanya kalau wanita yang mengalami tidak menstruasi 2 bulan, 3 bulan gitu, dan juga tidak mengalami kehamilan, dipencet saja putingnya keluar air susu tidak, atau diperiksa kadar prolaktinnya tinggi atau rendah. Biasanya prolaktinnya tinggi. Nah, prolaktin ini meningkat pada olahraga berat. Nah, pada olahraga berat, pada orang yang stres, ya, orang yang mengalami operasi pembedahan atau stimulasi pada mamai, maka akan merangsang prolaktin. Prolaktin dirangsang, meningkat sekresinya, dia akan mengganggu FSH dan LH. Itu ya. Nah, ternyata setelah prolaktin ini diobati, diturunkan, maka daur menstruasi dan siklus bulanan wanita, kesuburannya akan pulih kembali. Ya, tadi ada pertanyaan tadi. Dia temannya mengalami gangguan menstruasi. Apa yang terjadi? Ya kemungkinan di hipotalamusnya atau di siklus hipotalamus hipofisis ini terganggu, mungkin karena faktor stres. Faktor stres akan merangsang sekresi prolaktin. Prolaktin akan menghambat FSH dan LH. Siklus endometrium. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa endometrium ada 2 lapis, yaitu lapisan fungsional yang akan mengelupas dan lapisan basal yang tidak mengelupas. Siklus endometrium ada 3 siklus, yaitu proliferasi, sekresi, dan desquamasi. Siklus proliferasi itu pada pertengahan bulan awal. Sel stroma, sel epitel berproliferasi. Proliferasi itu menebal gitu ya, bertambah banyak ya. Kelenjar setelah pembuluh darahnya tumbuh, lendir serviks menjadi enteras dan elastis. Pada pertengahan awal siklus bulanan, karena pengaruh estrogen, ya. Dinamakan juga fase estrogen atau fase folikuler. Kemudian fase sekresi, yaitu fase sekresi itu pada pertengahan kedua, pertengahan akhir. Di sini kelenjarnya berkelok-kelok dan mensekresi susu terus. Ini karena pengaruh hormon progesteron. Kemudian pada akhir bulan siklus menstruasi, jadi mengelupas. Timbullah perdarahan menstruasi. Nah ini menstruasi selesai. Ini menstruasi di sini. Kemudian ini pertengahan pertama. Ini fase proliferasi atau fase estrogen.
fase folikuler, itu pertumbuhan folikel-folikel. Kemudian pertengahan kedua, ini adalah fase sekresi. Jadi kelenjar-kelenjarnya berkelok-kelok, di sini berisi susu terus dan semakin menebal. Atau ini dinamakan fase sekresi atau fase progesteron. Nah, kemudian kalau di saat itu terjadi implantasi sigot atau embrio, nah ini nanti sigotnya itu menghasilkan hormon sendiri, hormon HCG namanya. Untuk hormon HCG itu mempertahankan corpus luteum itu tetap hidup. Kalau tidak ada kehamilan kan corpus luteum mati di sini, setelah 12 hari mati. Tapi kalau ada kehamilan, ternyata sigot ini menghasilkan hormon sendiri, hormon HCG. Hormon HCG itu berfungsi mempertahankan corpus luteum supaya tidak mati di sini. Supaya corpus luteumnya tetap hidup. Supaya corpus luteum tetap menghasilkan progesteron. Untuk supaya endometrium ini tidak mengelupas. Progesteron dan estrogen, tapi yang lebih tinggi yaitu progesteron. Oke, sampai di sini dulu.